Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Yang pertama, untuk perjanjian batal demi hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian sendiri sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Menurut Profesor Subaghi, perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan sahnya sesuatu perjanjian, syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, di sini saya jelaskan syarat subjektif dan objektif itu sendiri. Yang pertama, sepakat mereka yang mengingatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan dalam membuat perjanjian. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Persyaratan nomor 1 dan 2 merupakan persyaratan subjektif dalam perjanjian, karena mengenai subjek atau orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan persyaratan nomor 3 dan 4 merupakan syarat objektif dalam perjanjian. Karena mengenai objek perjanjian atau perikatan suatu hukum yang terjadi apabila salah satu unsur dalam perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi akan memberikan akibat hukum yang berbeda. Tidak dipenuhinya syarat subjektif akan berakibat hukum perjanjian dapat dibatalkan atau perjanjian dapat mintakan pembatalannya ke pengadilan. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat objektif dalam perjanjian akan berakibat hukum perjanjian. Hukum perjanjian menjadi batal demi hukum atau perjanjian menjadi tidak dapat dituntut sepenuhnya prestasinya atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi perikatan hukum. Nah, maka dari itu setiap perjanjian harus memperlihatkan baik syarat objektif dan syarat subjektif seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Tidak dipenuhinya persyaratan subjektif menyebabkan perjanjian dibatalkan, yang dapat diajukan oleh para pihak yang tidak cakap atau pihak yang merasa tidak bebas dalam membuat kesepakatan. Dalam hal ini, perjanjian yang dibuat tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan salah satu pihak berhak meminta pembatalan. Nah, mungkin itu cukup dari saya. Bisa dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terdapat unsur paksaan, kesesatan, dan penyalahgunaan keadaan. Yang kedua, kecakapan mengadakan perikatan. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk melakukan perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Menurut pasal 330 KUH Perdata, mereka yang belum dewasa adalah orang yang berumur di bawah 21 tahun dan belum menikah. Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian jika yang bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan, yaitu orang yang gila, pemboros, dan lemah akal. Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan yang menyangkut harta kekayaannya hanya boleh melakukan perikatan yang mengungkapkan kepailitan, dan itu pun harus pengetahuan kuratornya. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Untuk menimbulkan kepastian, maka setiap perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objek perjanjian. Ketegasan objek perjanjian tersebut dapat diartikan bahwa objek perjanjian dapat dihitung dan dapat ditentukan jenisnya. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Apabila ditinjau dari pasal 1332 KUH Perdata, maka benda yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah benda-benda yang dapat diperdagangkan
atau kebendaan yang masuk dalam lapangan hukum harta kekayaan. Dan yang terakhir, suatu sebab yang halal. Pasal 1336 KUH Perdata menyatakan lebih lanjut bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang. Selanjutnya, pasal 1337 KUH Perdata menyatakan sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, atau perjanjian yang semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikannya. C. Batal demi hukum karena terdapat syarat batal yang terpenuhi. Syarat batal dalam sebuah perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi di masa depan. Namun para pihak dalam perjanjian itu sepakat bahwa bila peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Perjanjian bersyarat yang pelaksanaannya semata-mata digantungkan pada kemauan orang yang membuat perjanjian itu menurut pasal 1256 KUH Perdata adalah batal demi hukum. Demikian pula perjanjian menurut syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bahkan yang dilarang oleh undang-undang adalah batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1254 KUH Perdata. Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum karena syarat batal tersebut terpenuhi menimbulkan akibat kembalinya keadaan pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan itu, atau dengan kata lain, perjanjian yang batal demi hukum seperti itu berlaku surut hingga ke titik awal perjanjian itu dibuat. Akibat selanjutnya adalah pihak yang telah menerima prestasi atau sesuatu dari pihak lain, maka ia harus mengembalikannya. Pasal 1265 KUH Perdata mengatur hal ini dengan menyebutkan bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan. Ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikannya apa yang telah diterimanya bila peristiwa yang dimaksud terjadi. Selanjutnya, poin yang D, pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar Acito Paulina. Pembatalan oleh pihak ketiga berdasarkan Acito Paulina diatur dalam pasal 1341 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut berbunyi, persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317 KUH Perdata. Dalam pasal 1341 KUH Perdata menyebutkan bahwa 1. Meskipun demikian, tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur dengan nama apapun juga yang merugikan kreditur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu tidak bertindak. Mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Yang kedua, hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikat baik atas barang-barang yang menjadi objek dari tindakan yang tidak sah dan harus dihormati. Yang ketiga, untuk mengajukan batalnya tindakan dengan cuma-cuma
dilakukan oleh debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu untuk melakukan tindakan itu, debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur. Tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak, berdasarkan pasal 1341 KUH Perdata. Baik, selanjutnya pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang. Selain beberapa hal atau kondisi tertentu yang dapat mengakibatkan batalnya perjanjian seperti dijelaskan di atas, masih ada satu kondisi khusus lagi, yaitu pembatalan perjanjian oleh pihak tertentu atas kuasa undang-undang yang secara eksplisit menyatakan hal tersebut. Maksudnya, terdapat norma hukum dalam sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga atau pejabat publik tertentu berdasarkan undang-undang tersebut berwenang untuk membatalkan perjanjian tertentu. Hal ini ditemukan dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Pasal 6 ayat 2, LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan kewenangan meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank. Kemudian pasal 26 setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut: meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga yang menurut LPS merugikan bank. Kemudian pasal 52 ayat 1 untuk kepentingan aset atau kewajiban bank dalam likuidasi. Tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum pencabutan izin usaha. Pasal 25 ayat 2 dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perbuatan hukum bank yang bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 37A 1. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. 2. Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan kepada badan dimaksud. Yang ketiga, dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 serta wewenang lain, yaitu meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank. Dari dua contoh undang-undang di atas tampak bahwa lembaga penjamin simpanan atau LPS, tim likuidasi, bank gagal, dan bank khusus penyehatan perbankan masing-masing memiliki kewenangan untuk membatalkan perjanjian yang dibuat oleh pihak lain, yaitu bank yang berada dalam masalah seperti bank gagal atau tidak sehat. Ketentuan dalam undang-undang yang secara khusus memberi mandat atau wewenang kepada lembaga khusus untuk membatalkan perjanjian yang dibuat oleh pihak lain seperti tercantum di atas, mirip dengan norma hukum dalam KUHP Perdata tentang Action Pauliana. Namun demikian tampak sedikit perubahan,
Namun demikian tampak sedikit perbedaan, yaitu norma hukum action Pauliana mensyaratkan bahwa pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga dapat dilakukan apabila pihak ketiga itu mengalami kerugian akibat dari perjanjian tersebut, yang bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan oleh hukum atau undang-undang dalam undang-undang tentang LPS ataupun perbankan di atas. Kewenangan LPS dan Badan Khusus Penyihatan Perbankan untuk membatalkan perjanjian yang dibuat pihak lain, yaitu bank gagal, tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan LPS ataupun badan khusus tersebut, tetapi pertimbangan bahwa perjanjian itu merugikan pihak bank gagal. Perbedaan lain adalah tampaknya ketentuan dalam kedua undang-undang di atas lebih didasarkan pada pertimbangan untuk melindungi kepentingan publik. Dalam hal ini kepentingan keuangan negara, karena kedua undang-undang di atas mengatur tentang perbankan yang memperoleh fasilitas penjaminan oleh pemerintah, dan tentang perlunya menyehatkan perbankan yang sedang mengalami kesulitan sehingga dapat membahayakan ekonomi sosial.